Forza Milan. Welcome to back channel Milan ada di hati. Hari ini tanggal 1 Juni 2022. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Di video ini Milan ada di hati akan membahas tentang pembelian resmi dari Red Bull Capital yang resmi telah memiliki AC Milan sepenuhnya, yang dimana saham 30% dimiliki, saham minoritas dimiliki oleh Paolo Scaroni dan Gazidis tetap di Milan, dimana Elliott Management memiliki 30% karena ini akan mengawal pembangunan stadion yang dinanti-nanti oleh para penggemar Milan selanjutnya. Di video ini juga Milan ada di hati tentang pembaruan kontrak Leao, yang dimana Leao, kata Maldini, sangat sulit dipertahankan musim depan karena banyak minat klub dari berbagai klub di top dunia seperti City dan Real Madrid tergoda untuk mengontrak Leao secara permanen, dimana agen Jorge Mendes selaku agen Leao meminta uang sebesar 7 juta euro per tahun, di mana Milan hanya menawarkan 6 juta euro per tahun. Dan untuk para pemain, karena bulan Juni adalah international break, yang dimana Tomori dipanggil oleh timnas Inggris untuk memperkuat lini pertahanan, dan banyak pemain seperti Giroud dan Theo Hernandez kemungkinan dipanggil ke timnas Prancis. Untuk Theo Hernandez kemungkinan bisa dipanggil karena memperkuat lini pertahanan. Ada kesepakatan resmi dari Noah Lang, yang dimana Milan resmi mengajukan sebesar kesepakatan pribadi kepada Noah Lang, dan untuk menemukan kesepakatan untuk klub Bruges, yang dimana Milan ingin memastikan angka 22 juta euro. Untuk laporan rumor transfer terakhir ini adalah Saelemaekers akan diberikan kepada AS Roma, yang dimana Milan akan menawarkan 25 juta plus Saelemaekers. Tentunya Milanisti di dunia, dan berita ini sangat tidak baik karena Zaniolo yang akan melakukan barter kepada Milan dan Roma mempunyai cedera yang sangat panjang, dan tentunya ini membuat para pemain Milan akan sedikit berkurang untuk di lini pertahanan. Dan selamat untuk klub Bapak Silvio Berlusconi dan Opa Galliani yang telah memastikan ke Serie A dalam 100 tahun atau 1 dekade ini, dimana klub yang bernama AC Monza telah berada dan dipastikan untuk berlaga di musim 2022-2023 berada di Liga Serie A musim depan. Tentunya dalam pembicaraan Maldini dengan Galliani ada semacam untuk meminjam, ada 3 nama, yakni Mesias, Caldara, dan Daniel Maldini. Tentunya nama terakhir Daniel Maldini tidak akan dipinjamkan karena kita tahu bahwa Maldini barusan meraih Scudetto untuk ketiganya bagi dari Cesare Maldini, Paolo Maldini, dan terakhir Daniel Maldini. Tentunya ini akan membuat para Paolo Maldini dan manajemen berpikir untuk meminjamkan Daniel Maldini ke klub yang baru, ke Serie A. Di dalam klub itu, ingin melakukan kerjasama,
yakni ada Colombo juga di dalam kesepakatan itu menurut berita dari laman Gazzetta. Baik, dan tentunya untuk para Milanisti dengan adanya keberatan dari Jorge Mendes ini, tentunya Milan akan mencari striker baik itu dalam second striker, sayap kiri dan sayap kanan. Dan Nualang tentunya akan bisa menjadi penentu dari buntunya Milan di sayap kanan ini. Dan bisa juga Milan akan menerbitkan atau bisa menarik Yassine Adli ke sayap kanan, di mana Yassine Adli sangat baik di sisi kanan di Liga Prancis bersama Bordeaux. Tentunya ini bisa membuat Pioli dan Maldini, manajemen yang Red Beat Capital ini, menjadi sedikit bisa bernafas lega. Dan tentunya di dalam formasi untuk untuk musim depan, tentunya Milan tidak akan terburu-buru. Red Beat Capital yang baru mengakuisisi Milan sebelumnya sudah berbicara kepada Maldini tentang proyek transfer dan untuk pembangunan stadion. Stadion ini juga akan digunakan Elliot bersama minoritas berada di Red Bull Capital. Dan biasanya untuk perpanjangan Maldini juga akan berakhir pada 30 Juni 2022, di mana Ricky Massara dan Paolo Maldini kontraknya juga akan berakhir bersama Milan. Dan tentunya ini juga bisa membuat transfer ini menjadi tergoda, karena kita tahu mendatangkan Theo Hernandez, salah satu back terbaik di dunia saat ini, melalui Paolo Maldini yang bertemu di Ibiza, Spanyol. Dan tentunya ini akan berdampak positif apabila kontrak Paolo Maldini bisa diperpanjang secepat mungkin dalam mengakuisisi Milan dari pihak Red Beat Capital, yang dimana si CEO-nya adalah Gary Crana Di Valle. Demikian update status dari berita Milan ada di hati. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke semua media. Dan tentunya nanti ada berita terbaru dari Info Milan ada di hati akan memberikan update terbaru. See you for next video. Forza Milan.